Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wa khalaqa. Alhamdulillah, jamaah yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Segala puji yang kita panjatkan kepada Allah kita peruntukkan hanya untuk Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan manusia dari air yang hina dalam kandungan orang tuanya. Kemudian Allah muliakan, ditiupkan roh untuk manusia tahu bahwa pada hakikatnya Allah akan tentukan takdir. Takdir yang Allah ciptakan ini sebagai kebaikan untuk manusia, agar manusia tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala ini selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Sehingga tugas kita dalam hidup ini adalah mengetahui bahwa apa yang kita lakukan adalah semua dikhususkan hanya untuk Allah. Sehingga sering sekali dijadikan sebagai bukti muqaddimah dalam kajian yang sering diucapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai khutbatul hajjah. Kita mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Kita akan coba lanjutkan kajian kita berkait tentang 100 dosa yang diremehkan oleh wanita, yang mudah-mudahan melalui streaming YouTube ini dan Instagram ini bisa bermanfaat buat kita semua insyaallah. Masuklah kita kepada bab yang ke-45 tentang dosa yang ke-45 ini. Ya, ini bersolek dan memamerkan kecantikan. Iya, dikatakan oleh ulama bahwa wanita mukminah adalah mutiara yang tersimpan dan terjaga dengan baik. Kalau bahasa Rasul itu al-mar'atu aurat. Al-mar'atu aurat, bahwa yang namanya perempuan itu adalah aurat, dan hukum asal aurat ya terlindungi. Makanya kalau dikatakan oleh penulis bahwa wanita mukminah ini bak mutiara yang tersimpan dan terjaga dengan baik, betul sekali ya. Jangan nunggu ada wabah dulu baru pakai hijab gitu loh. Jangan nunggu ada masalah dulu baru kembali ke Allah. Harusnya ada muqaddimah, paling tidak dia paham lah bahwa dia tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dia garis bawahi ini dulu. Hidup ini untuk beribadah. Makanya kalau bahasa ibadah ini kan umum. Ya, pengkhususannya ketika kita paham adanya ikatan antara kita dengan yang kita ibadah, ya ini Allah Jalla wa Ala. Bukan kita yang bilang ini ibadah, karena ibadah ini bisa mendatangkan kebaikan buat orang yang mau melakukannya. Masya Allah. Tapi jamaah Allah muliakan, iya, ketika dikatakan dalam Islam tentang kemuliaan, Islam menawarkan pola hidup yang baik, wanita yang baik, wanita yang terlindungi dan terjaga. Surat Al-Ahzab ayat 33 ketika Allah berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah wa atina Allah wa rasulahu. Surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu. Wa aqimnas shalah, dan kamu perempuan tolong dirikan salat. Wa atinaz zakat, tunaikanlah zakat. Wa atina Allah wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini ayat jelas sekali ya.
Kata Ummu Salamah, ya ini ayat, Masya Allah. Ketika Ummu Salamah menjelaskan tentang bab hijab, tentang surat Al-Ahzab juga, yang ayat 59 itu kalau tidak salah ya. Di situ dikatakan bahwa liyudnina min jalabi bihinna. Ketika turun ayat tersebut, Ummu Salamah mengatakan para wanita kaum Ansor keluar dari rumah mereka seolah-olah di kepala mereka ada burung gagak hitam karena kain kerudung mereka. Jadi mereka tuh pas turun ayat Al-Ahzab 59 ini, mereka pakai baju, pakai kain hitam menutup badan mereka berhijab. Karena keumuman dalil yang mengatakan wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan ia mengatakan bahwa semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum muhajirin yang pertama. Alasannya apa? Karena ketika turun ayat An-Nur ayat 31, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, mereka menyobek kain korden, ya, dalam riwayat lain disebutkan kain tebal, kemudian menjadikan sebagai kerudung. Jadi perempuan-perempuan zaman Rasul itu merespon sekali tentang ayat-ayat hijab ini. Karena tadi mereka sudah tahu hukum asalnya perempuan itu kan aurat. Turun ayat tentang menutup aurat di Al-Ahzab 59. Mereka ambil itu spray, hordeng, mereka tutup diri mereka. Ya. Sampai kata Ummu Salamah seperti ada burung gagak di atas kepala mereka karena apa, bentuk kain yang menutup mereka itu loh. Aisyah menyaksikan pula ketika turun itu kabar tentang wanita Ansor, kata Ummu Salamah. Sementara muhajirin, orang-orang yang hijrah bersama Rasul ini, Aisyah menyaksikan ketika turun surat Nur ayat 31 itu, mereka merobek kain tebal mereka, horden mereka dipotong untuk menjadikan kerudung. Jadi kerudung lain, hijab lain, ya. Himar dengan hijab tuh beda. Yang dipakai sama orang sekarang tuh himar atau yang dibilang kerudung. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Kerudung yang menutup dada, kemudian baju, kemudian bawahan atau sekalian. Baju dan bawahan, ya, abaya itu ya. Nah, kalau yang namanya hijab, kain lain yang menutup. Makanya ketika ada ayat yang menjelaskan tentang perempuan yang sudah tua, nggak perlu menggunakan hijab, iya, tapi tetap menggunakan kerudung. Itulah. Karena hukum asalnya perempuan adalah aurat. Masya Allah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu. Dulu orang-orang jahiliyah itu terbuka. Kok sekarang dibalik statnya, kalau orang tertutup dibilang kayak orang dulu. Kalau sudah terbuka, nah, ini modern nih. Kebalik, justru orang dulu itu telanjang. Ilmu yang membuat mereka malu menggunakan pakaian dan hijab. Karena yang nyuruh pakai hijab siapa emang? Allah. Yang nyuruh pakai kerudung siapa? Allah. Berarti hukum asalnya kalian nggak ada yang berhijab, nggak ada yang berkerudung. Makanya orang yang modern itu orang yang berhijab dan berkerudung, itu yang betul. Heran diputer sama orang sekarang, heran. Seakan-akan tidak ada kebaikan di dalamnya. Disuruh sholat, malah yoga. Disuruh berbakti dalam rumah tangga, kerja, semua yang bisa dikerjakan, semua karena Allah, olahraga itu. Bukan malah senam. Galak balon ditidurin, Masya Allah. Galak push up di tempat, yang ngepel di ubin tahuan. Emang kalau orang Belanda bilang itu boten-boten aja, benar-benar ya, macem-macem. Pola hidup Islam itu sudah dilupakan. Sehat menurut orang sekarang. Akhirnya udah kebek deh, yang ada macem-macem penyakit. Yang harusnya nggak seperti itu. Udah sering dibilang, kalau pengen sehat, lihat tuh sehatnya Khadijah. Lihat tuh sehatnya istri-istri Rasul. Lihat itu sahabiat zaman Rasul. Itu Khadijah tuh ke Gua Hiro, Nabi lagi di Gua Hiro tuh nganter makanan itu naik turun. Kagak yoga, betul. Gak ada olahraga-olahraga yang aneh-aneh gitu. Lawang sehat dari Allah, wasilahnya harus yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik.
sekarang pengen yang baik ke Allah dengan cara yang haram, ya nggak bakal dikasih. Ini kayak orang sekarang nih lagi rame virus kayak begini nih, pengen sembuh dengan cara yang aneh-aneh yang melanggar syariat, dia nggak bakal sembuh. Allah yang menyembuhkan, Rabbana adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqaman. Kan kita minta sama Allah, Rabb yang menciptakan penyakit, minta tolong dihilangkan penyakit, tapi minta tolong dengan cara yang baik. Kayak orang pengen kenyang, wasilahnya kan beli nasi. Nasi pengen berkah, uang yang dipakai uang yang halal. Sekarang kalau bicara pengen kenyang makan nasi, semua juga pasti kenyang, berkahnya kan belum tentu. Ya, ini orang-orang Tangerang pada dengerin nih, ya, kajian di Tangerang, Masya Allah. Orang Tangerang bilang bukan belum tentu, belum tentu. Iya, harus pakai pola hidup yang betul. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, tolong. Jangan kamu berhias, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Perempuan tuh menawarkannya aurat. Lihat paras cantikku, lihat mataku yang indah, lihat hidungku yang bangir, lihat bibirku yang Masya Allah, bentuk tubuhku, innalillah. Sekarang diulang lagi tuh, perempuan dilecehkan, dibikin perlombaan perempuan cantik sedunia nih, Miss Universe. Yang dipertontonkan bentuk tubuh. Kalau otak nomor sekian, yang penting bentuknya dulu. Masya Allah. Ya, apa manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Manusia mulia dengan ilmu, manusia mulia dengan akhlak, bukan dengan fisik. Kalau fisik mah sebentar. Ya, emang cakep mau berapa tahun, sis? Ya, pegangin tuh pipi, pegangin. 10 tahun lepas kalau nggak jatuh tuh pipi. Emang kencang mulu. Ya. Ayo dong, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Perintahnya jelas. Orang dulu tuh nggak ada yang begini, apa ya? Wa aqimnas shalah. Dirikan sholat. Perempuan dikasih kemudahan, rumah itu lebih baik ketimbang masjid. Suruh tinggal di rumah, sholat di rumah. Sholat perempuan di rumah lebih baik ketimbang sholat di masjid. Atau disamakan dengan imam di masjid, itu pahalanya itu. Maka Nabi sampaikan ini di Nabawi. Wa atina zakat, keluarkan zakat. Wa atina zakat, keluarkan zakat. Nah, perempuan harus keluarin zakat. Ya, zakat harta yang dia punya enak kok. Perempuan ini nggak terbebani wajib nafkah kan. Makanya kalau dibilang laki-laki 2 kali lipat perempuan ketika dapat waris, karena dalam harta waris seseorang laki-laki banyak hak orang lain. Kalau perempuan dapat waris buat dirinya sendiri. Kalau punya perhiasan dipakai nggak dipakai, tolong. Kalau ukuran sudah 83 gram, setahun umurnya, keluarkan zakat. Wa atina zakah, wa atina Allah wa rasulah. Kemudian taat sama Allah, taat sama Rasul. Taat sama Allah, taat sama Rasul, ada perintah. Apa taat sama Allah? Semua syariat pelajarin. Jangan ngandelin suami, jangan. Jangan. Ini banyak orang yang ngandelin suami, agama tergantung suami. Betul. Orang perempuan kalau sudah nikah, makanya yang belum nikah buru-buru jangan lelet ya. Perempuan yang sudah nikah, itu ijab qabul laki-laki itu. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Pindah tanggung jawab dari pundak ayahnya ke pundak suaminya. Maka saat itu semua dosa istri suami yang tanggung. Betul. Tapi bukan berarti menyerahkan agama ke suami, bukan. Karena syariat mengatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Hei laki-laki, itu istrimu, perempuanmu itu pakaian untukmu. Berarti kan ada fungsi perempuan menutup aib laki-laki. Karena kalau dia nggak berilmu, gimana dia mau menjadi penasihat buat lakinya? Ya. Ini sayang banget, sayang sekali. Ya, sampai-sampai nggak memahami bahwa perempuan merupakan selimut buat suaminya. Kalau dia berbuat salah, ya ingatkan. Bagaimana mau mengingatkan kalau dia nggak berilmu? Makanya penting. Bahkan sekarang terbukti kok banyak perempuan lebih pandai ketimbang laki-laki.
Ya, bahkan majelis taklim pun lebih banyak perempuan. Ini menandakan bahwa harus difungsikan agama, jangan melalui orang lain, ya. Masya Allah. Ini penting sekali nih. Jangan sampai kita nggak paham ini. Intinya sih sudahlah ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan berhias, berdandan orang-orang jahiliyah tuh diulang zaman sekarang. Ini nggak diperbolehkan nih. Ya, dandan buat orang rumah. Saya belum nikah, gimana Ustaz? Ya nikah buru-buru, ya minta yang terbaik sama Allah. Kalau belum nikah belum boleh dandan, boleh. Dandan buat orang rumah boleh. Keluar jangan berlebihan, ya. Kenapa? Karena laki-laki diperintahkan jadi perempuan yang al-wadud, al-walud. Suruh lihat yang penuh cinta, penuh rahmat, ulas asih, baru yang banyak anak, yang sehat. Ya, kalau kecantikan nggak nomor satu, ya. Tungkahul mar'ah li arba'in, perempuan dinikahi dengan 4 hal. Limaliha, linasabiha, lijamaliha, fazbar bidatin din taribat yadak. Lihat yang silsilahnya baik, ya, yang hartanya banyak, boleh, ya. Masya Allah. Kemudian lihat nasabnya, lihat kecantikannya, baru lihat agamanya. Fazbar bidatin din taribat yadak. Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan insya Allah, ya. Taib. Kemudian dosa yang ke-46, yakni membuka aurat di hadapan orang lain meskipun di hadapan kaum wanita. Ya, wanita tidak boleh membuka auratnya di hadapan orang lain kecuali dalam keadaan darurat terpaksa yang mengharuskan untuk membukanya. Jadi secara umum perempuan memang tidak boleh juga membuka aurat di hadapan perempuan lain, nggak diperbolehkan. Karena ada dalil yang mengatakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan Rasul pernah bersabda, la yanzurur rajul ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah wa la yufdir rajul ila rajuli fi saubin wahid wa la tufdil mar'atu ila mar'ati fi saubil wahid. Ada dalam riwayat Imam Muslim keumuman dalil di mana Nabi bersabda, la yanzurur rajul ila auratir rajul. Tidak boleh yang namanya lelaki melihat aurat lelaki lain. Walal mar'ah ila auratil mar'ah. Perempuan kepada perempuan yang lain. Wala yufdir rajul ila rajul fi saubin wahid. Tidak diperbolehkan lelaki tidur dengan lelaki lain dalam satu selimut. Begitu pula wala tufdil mar'atu ila mar'ati fi saubil wahid. Jangan pula perempuan tidur dengan perempuan lain pada satu selimut, nggak diperbolehkan. Jabir bin Sakhr radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi pernah bersabda, inna nuhina antura auratuna. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Ya, aurat laki-laki kita tahu dari tali pusar hingga lutut. Perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Ini menandakan tidak boleh, apalagi sama orang-orang kafir, nggak diperbolehkan. Khawatirnya dia menjelaskan tentang ciri-ciri kita. Ya. Ini perlu digarisbawahi ini. Walaupun sebagian nanti ada pendapat yang memperbolehkan perempuan itu tepat perhiasan hingga atas, ya, gelang hingga ke bawah. Ya. Ini masih diperbolehkan antar perempuan. Intinya nggak boleh berlebihan. Ya. Ini diremehkan. Bahkan lebih fatal lagi sampai pakaian-pakaian rumah yang nggak layak ditonton sama orang luar yang bukan mahramnya ini, karena merasa sama-sama perempuan ini bebas-bebas aja. Ini yang dimaksud, ya. Ini takutnya masuk kategori orang-orang yang dilarang tadi. Ghazi fakhidaka fa innaha minal aurah. Dari Jarhad radhiyallahu anhu diriwayatkan Nabi pernah bersabda, beliau berlalu di hadapan dia ketika kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Nabi bersabda, ghazi fakhidak fa innaha minal aurat. Tutup pahamu. Itu adalah aurat. Masya Allah. Ya, nggak diperbolehkan. Iya. Nah, ini kadang-kadang diremehkan. Di rumah pakai celana pendek, ya. Sehingga anak ngelihat, orang lain ngelihat, ya, yang harusnya tidak seperti itu. Ya, karena kalau sama suami sih silakan, ya, sama mahram nggak ada masalah. Tapi kalau sama anak, ya kita ngedidik lah. Kalau bisa masuk kamar mandi pakai baju, bawa salin.
keluar sudah salin, bawa baju bekasnya. Jadi udah beres, itu lebih baik. Ini menandakan bahwa ya Allah menginginkan itu yang terbaik. Ya intinya sudahlah, kalau kita punya rasa malu dan iman kita bagus, ya kita malu lah. Jangankan sama orang lain, sama orang rumah pun kita punya rasa malu. Akhlak kita adalah dikedepankan. Kemudian yang ke-47. Yang ke-47 ya. Yang ke-47, melepas baju bukan di rumah suaminya. Melepas baju bukan di rumah suaminya. Ini salah satu perbuatan hina yang sering terjadi pada sebagian wanita. Adalah kebiasaan mereka melepas baju ketika berada di bukan di rumah suaminya. Ya kan ini rumah teman, saya biasa nongkrong di sini. Jangan, perlu dihindari, karena memang mudaratnya lebih besar. Ya kita nggak tahu lah iman dia bagaimana. Totonya dia foto, atau mungkin apa, ada CCTV, atau hal-hal yang buruk lah. Kecuali kalau mungkin dia nginep bareng suaminya, bersama keluarganya, ya, di tempat-tempat yang aman. Intinya sih memang perempuan terlindungi. Jangan penyebab-penyebab gugurnya perlindungan itu dilakukan, jangan. Ya, ada riwayat di mana Rasul pernah bersabda bahwa ma min imra'atin takhlu'u siyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala. Ma min imra'atin takhlu'u siyabaha, tidak ada seorang wanita pun yang melepas bajunya bukan di rumahnya sendiri, ghairi baitiha, illa hatakat ma bainaha, kecuali dia telah membuka aib antara dirinya wa bainallahi ta'ala, dan dengan Allah. Iya, artinya dia membuka peluang buat terjadi keburukan. Ya, dia membuka peluang untuk terjadi keburukan, karena kalau bukan rumah dia kan dia nggak tahu kondisinya. Kalau memang bukan rumah dia, dia nggak tahu kondisinya. Kalau tahu memang seperti itu bagaimana? Iya, tolong pahami dengan ilmu supaya kita tahu bahwa Allah menginginkan perlindungan untuk para wanita. Ya, jangan sampai malah terjebak dalam kesalahan. Kenapa? Karena Innallaha azza wa jalla hayyun satir yuhibbul hayya wasatir fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Keumuman dalil yang mengatakan di Sunan Abi Daud itu, Innallaha azza wa jalla hayyun satir. Allah itu maha pemalu, ya, lagi maha penutup. Yuhibbul hayya wasitar, sangat menyukai sifat pemalu dan penutup. Fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Makanya kalau kamu mandi tutup. Ya, intinya sudahlah ya, ini fitnah, jangan sampai dianggap baik dan biasa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahul hammam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan memasukkan ya, istrinya atau para wanita di pemandian umum. Pemandian umum sekarang mungkin kayak kolam renang kali ya, di mana ada orang-orang yang bukan mahramnya itu kumpul semua. Udahlah, sebaiknya hindarilah. Kita pengen sehat berenang, pengen sehat olahraga, kan sehat dari Allah. Ya silakan berenang. Mudah-mudahan punya rezeki punya kolam renang sendiri. Tapi kan sehat nggak cuma berenang doang. Nah, jangan gara-gara pengen sehat dengan cara berenang merontokkan rasa malu kita sama Allah. Jangan. Buat laki-lakinya jaga, karena perempuan kalau suaminya tahu dia seperti itu nggak ngelarang, ya dosa tanggung sama suaminya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhila halilahul hammam, fala yudkhilu halilahu hammam. Ya, jangan masukkan kekasihnya, istrinya, anak perempuannya, atau siapapun yang berkaitan mahram dengan dia ke pemandian umum, jangan ya. Wa'iyadzubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Jelas, nampak sekali memang seperti itu kondisinya.
Kita yang mesti tahu nih, jangan sampai terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan karena sudah sampai. Ini ada dosa yang dianggap biasa, melepas baju bukan di rumah suaminya. Yang ke-48, menghabiskan waktu untuk memburu model pakaian terbaru. Ya, hobi belanja ya, yang hobi belanja nih perempuan dengerin nih. Ya, ini sih bahasa ulama ya. Di antara hal yang perlu diwaspadai adalah banyaknya wanita yang suka jalan-jalan ke pasar-pasar. Padahal di dalamnya terdapat manusia, serigala, dan seruling setan berkeliling di sekitarnya untuk menjerat mereka dalam perangkapnya. Oh, Masya Allah, bahasa ulama ini. Perempuan masuk ke pasar tuh banyak wanita, manusia serigala, banyak seruling setan, ada musik-musiknya. Ini yang membuat orang suka rontok iman, maka ngelihat semua jadi indah. Oh, ngelihat baju di orang-orangan toko. Nah, ini apa ya, udah cantik aja. Ya kalau orang-orang toko memang cantik ya. Makanya orang suka ngayal nih kalau dikasih roh bagus dan orang-orangan toko sih emang dibikin patung, dicakep-cakepin. Yang bagus di orang-orangan toko belum tentu bagus di badan kamu. Orang-orangan toko pakai baju hijau ngejreng, emang putih. Pink, terang, emang bagus. Pindah ke badan kamu, ya kan beda kulit. Ya kalau hijau ketemu kulit putih ya cakep. Kalau hijau ketemu hitam kayak kamu kan nanti jadi kayak ular sirsak, betul nggak ada bagus-bagusnya. Apalagi yang merah, kena orang putih pink begitu kan bagus. Nah sekarang kalau baju merah pink ente yang pakai hitam, pakai biji saga, betul kan nggak ada bagus-bagusnya. Ayo dong, kitanya mesti tahu nih, ya jangan kita menganggap bahwa baik menurut kita, karena ada ukurannya, baik itu ada ukurannya. Ini dari Ummu Salamah nih. Ummu Salamah nih perempuan nih, istri Rasul nih. Meriwayatkan Nabi pernah bersabda, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu suq wa la akhiru man yakhruj minha fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha nasaba rayatahu. Beliau mendengar Nabi pernah bersabda, Ummu Salamah nih kan perempuan ya, berarti menasihati perempuan nih. Ya, kata Ummu Salamah, Nabi bersabda, la takunanna in istata' awwala man yadkhulu suq. Kalau bisa jangan sekali-kali kamu ya menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Wala akhiru man yakhruju minha, dan jangan pernah jadi yang terakhir keluar dari pasar. Fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha nasaba rayatahu. Sebab pasar, kata Rasul, itu tempat berkeliarannya setan. Di dalamnya setan mengibarkan bendera. Oh, orang disuruh hunting tuh yang namanya saleh, tuh si saleh dicari-cari di pasar tuh. Saleh 50%, saleh 75%, saleh 80%, saleh laku di pasar tuh. Perempuan pada ngudak, masalah model belakangan dah. Yang penting diskonnya dulu, siselnya dulu tuh. Akhirnya berubah fungsi. Padahal mau beli baju ya boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tinggal belinya karena butuh atau cuma karena pengen. Karena orang kalau beli baju kan karena butuh. Kamu kenapa beli baju? Ya saya nggak punya baju, makanya saya beli baju. Cakep nih. Kamu kenapa beli baju? Ini kan tebel. Ini kan musim dingin, Tat. Saya beli baju tebel karena saya nggak kuat dingin. Bagus. Nah ini yang ketiga ini lu beli mulu. Kenapa nih? Ya sebenarnya udah punya. Terus ngapain beli lagi? Lucu. Modelnya lucu. Menonton lawak. Ini beli baju lucu. La haula wala quwata illa billah. Orang beli baju lucu. Boneka lucu, baju. Ini kan sudah kacau. Akhirnya yang dibeli karena bukan niat.
berubah fungsi, bawa uang dari rumah pengen belanja nggak atau belanja apa. Ini bahaya sekali. Udahlah, intinya setan berkibar, bendera setan di sana itu. Banyak hal-hal yang nggak penting jadi penting. Allah inginkan para wanita tidak terjebak dalam hal ini. Apa kata Rasul? Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini masjid-masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar. Nah, perempuan mesti paham nih. Bukan nggak boleh ke pasar, boleh. Cuma sebatas keperluan. Bertauslah ketika masuk pasar. Dan cepat-cepat kembali sebatas keperluan. Makanya kalau di negeri Arab, negeri-negeri Islam dari dulu itu, kalau pasar itu yang penuh laki-laki bukan perempuan. Sebagai cara untuk menghindari perempuan dari fitnah syaitan dan propagandanya. Kalau sekarang enggak, zaman sudah berubah, orang menjadikan perempuan sebagai alat bantu jual beli. Semua iklannya perempuan. Kalau perempuan yang megang, orang laku. Ya. Orang laku saja. Aduh, Masya Allah. Ya, jadi sangat disayangkan sekali Allah menginginkan manusia ini betul-betul memahami bahwa kemuliaan yang ditawarkan dalam agama ini seperti apa yang dicontohkan Rasul. Dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan Nabi pernah bersabda, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah min inni rabbihi hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madha amila fima alima. La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khams. Ada nasihat Rasul dari sahabat Abdullah bin Mas'ud mendengar Nabi bersabda ini. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi, la tazulu qadama ibni Adam, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam kelak yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, min indi rabbihi, dari sisi Rabbnya, hatta sampai yus'ala an khamsin, ditanya tentang 5 hal. Jadi di akhirat nih, ya, cerita di akhirat. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa ia pergunakan. Umur ini pinjaman. Sittin wa sab'in, antara 60-70 kata Nabi, itu pinjaman. Mudah-mudahan lebih, berarti pinjamannya lebih. Pertanyaan juga bakal lebih nanti. Umur an umrihi fima afnahu, dipakai buat apa tuh umur? Fima afnahu, kamu pakai apa tuh umur? Kamu pakai buat baca Quran, buat menghafalnya, menelaah hadis-hadis Rasul, ingin punya petunjuk hidup, menjadi madrasah buat rumah tangganya, atau habis di pasar tadi, atau habis buat urusan yang nggak penting. Aduh, banyak hal yang nggak penting yang dikerjakan ini. Allah bakal tanya tuh umur. Wa an shababihi fi ma'ablahu, atau masa mudanya dihabiskan untuk apa? Buat repot ngoleksi baju, ngoleksi sepatu. Allahu Akbar. Buat apa? Itu uang yang dipakai buat belanja, itu titipan, Allah bakal tanya. Dalam kondisi sekarang coba kepake gak? Coba kalau Anda naruhnya di emas, perak, itu lebih baik. Coba kalau Anda pakainya di harta yang bisa bermanfaat kelak. Sayang kalau sampai kita nggak paham. Wa an syababihi fi ma'ablahu, masa mudanya ini dipakai buat apa, dihabiskan buat apa, nggak berasa umur. Ya Allah, baru kemarin perasaan kita lulusan. Sekarang nengok ke belakang, anak udah cerecetan. Ya Allah, banyak bener nih anak-anak siapa ya? Anak ente, anak siapa lagi? Yang tadinya ngaca getol karena cakep nih muka, karang pipi udah pada turun tuh kulit.
mata yang bagus, sekarang pada keriput pinggiran-pinggirannya tuh. Hitamnya sudah mulai bersebah putih. Allahu Akbar. Jadi, ayo dong mawas diri. Ternyata kita ini bukan kita yang 10 tahun yang lalu. Kita bukan kita yang 20 tahun yang lalu. Nah, sudah makin renta kita. Wa an sababihi fi ma'ablahu, usia muda mau dihabiskan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabahu, dan harta-harta yang kau miliki, ya, harta yang kau miliki kamu dapat dari mana? Fima iktasabahu, dibelanjakan kemana? Fima anfaqahu, kemana kau infakkan? Wa madza amila fima alima, ya, dan apa yang telah ia amalkan dengan ilmunya. Allah bakal tanya semuanya. Ya, jangan merasa aman, karena kita ini cuma seonggok daging merah yang menangis ketika dilahirkan. Kita nggak punya apa-apa. Sekarang punya apa-apa namanya kalau bukan titipan. Allah titipkan semuanya. Allah titipkan semuanya. Nah, kalau Allah sudah titipkan, kan yang nitipin bakal nanya. Kamu yang cantik, kamu yang tampan, kamu yang muda, kamu yang punya waktu untuk berbuat baik. Itu nikmat yang Allah bakal tanya. Summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Ini di zaman wabah virus kayak begini nih, kita mesti perlu tahu diri nih ya. Mesti tahu diri. Kenapa? Karena kita butuh kesembuhan dari Allah. Ya, kalau kita hanya bermaksiat, nanti doa kita nggak dikabulkan. Innar rajula la yuhramu rizqa bidambin yusibuh. Orang itu terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Khawatirnya sih itu, dia berdoa kan minta rezeki, minta sehat, minta rezeki, betul? Nah, kalau memang maksiat dirutinkan, dosa dianggap biasa, doa dipanjatkan, ijabah dia dapatkan. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah, jangan terjebak dalam kesalahan. Ya, kemudian dosa yang ke-49. Nah, di bahasan terakhir kita nih ya, supaya panjang kita berdialog nih. Karena sosial media ini di Instagram nih 1 jam 45 menit, kalau bisa 15 menit kita bisa berdialog lah setelah ini ya. Begitu pula yang di YouTube ya, pertanyaannya lebih panjang nanti. Silakan mungkin yang mau bertanya nanti setelah ini ya. Di dosa yang ke-49 itu, dan dianggap biasa oleh para wanita ini, meniru-niru para wanita kafir dan fasik. Bertasyabbuh. Ya, pengen cakep, niru orang kafir dandan. Pengen suami betah di rumah, dibeli baju-baju yang nggak jelas. Bahkan sampai ada prinsip yang bodoh sekali diprinsipkan oleh wanita di hadapan suaminya. Bahwa istri itu adalah pelacur buat suaminya. Innalillah. Ketika dalam kamar. Ini kan bodoh sekali. Apa perlu menjadi pelacur untuk bisa menyenangkan hati suami? Ya nggak perlulah. Ya, wanita muslimah itu wanita terbaik ketimbang wanita-wanita yang ada. Bahkan ayat mengatakan perempuan yang solehah, mukminah, lebih baik ketimbang orang-orang kafir yang cantik. Lebih baik seorang budak yang hitam solehah, mukminah, ketimbang perempuan kafir yang cantik. Ya kenapa? Karena kita butuh madrasah. Ya, lelaki itu butuh madrasah untuk bisa mencetak generasi Rabbani. Kita kan menikah kan pengen memperbanyak umat Muhammad yang tercetak dari madrasah yang baik. Jangan tasyabuh, nggak diperbolehkan. Di surat Al-Maidah, di surat Al-Maidah ayat 77, Allah berfirman, "Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa adallu an sawa'is sabil. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl." Jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad yang dimaksud min qabl. Wa adallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ada ayat mengatakan begitu. Dulu zaman Nabi Muhammad, perempuan-perempuan jahiliyah itu dianggap tersesat, datang syariat, mereka jadi baik. Jangan kamu ulang. Oh, ingat zaman Rasul, kalau kita lihat sejarah perempuan jahiliyah itu, seorang gadis itu boleh meletakkan bendera putih di depan kamarnya,
Laki mana saja yang dia suka boleh coba. Ntar kalau dia hamil, anaknya mirip siapa tuh suaminya. Astagfirullahaladzim. Gonta ganti pasangan tuh merupakan kebanggaan. Poliandri itu dianggap baik dan lumrah. Innalillah. Ya, makanya turun syariat, perempuan dimuliakan. Nggak boleh poliandri. Lelaki juga dibatasi jumlah bilangan istrinya. Kalau dulu lelaki boleh punya 100 istri, boleh dulu. Kalau sekarang enggak. Ya. Nikah maksimal 4, itu pun kalau sanggup. Kalau enggak 1 cukup sudah. Jangan banyak ngayal laki-laki tentang masalah poligami. Ya kalau sanggup silakan, hebat. Itu kemampuan namanya. Ya kalau enggak mampu, jangan dipaksakan. Yang nyuruh Allah, fankihu ma tauba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikah, kamu laki-laki nikahi perempuan 2, 3, 4. Allah perintahkan. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tak mampu untuk mendidik dan berbuat adil, 1 cukup. Kenapa? Karena dengan menikah, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, akan memperbanyak umat Muhammad. Jumlah orang Islam harus banyak menikah. Dan ketika kita meninggal, kita butuh doa anak-anak yang soleh. Makanya kalau punya anak yang banyak, Masya Allah, ayo perempuan dukung, jangan sentikan kelahiran kamu, perbanyak anak. Kalau seandainya kamu nggak bisa kasih anak banyak, izinkan suami berpoligami. Lawang istri harus tahu doa anak tiri itu mustajab kok. Sampai ke lubang kubur kamu juga, itu kan darah daging suamimu, mahram kamu, nggak ada masalah. Yuk kita kompak deh sekarang, mikir nih gimana caranya nih banyakin umat Muhammad, bukan egois buat diri kita, bukan. Tapi kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah, perintahnya. Kalau nggak sanggup sudah jangan. Intinya sekarang lagi zaman virus, kalau kita kena wabah, kita meninggal hari ini, siapa yang doain kita? Anak yang satu lagi jajan, yang satu lagi nyuci. Habis di kuburan kita digebukin sama malaikat, betul. Dan kalau anak kita banyak yang soleh-solehnya kan doanya mustajab. Perbanyak cucu, nggak apa-apa. Tapi didikan yang baik, itulah yang dibutuhkan, madrasah yang baik. Saya madrasah yang baik, perempuan yang nggak mengikuti perempuan-perempuan jahiliyah. Nabi mengatakan, Abdullah bin Umar meriwayatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk dalam golongannya. Haram penyerupaan. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami orang yang meniru-niru selain kami, kata Rasul. La tasabbahu bil yahudi wala bin nasara. Wala la tasabbahu. Jangan kamu menyerupai Yahudi maupun Nasrani. Nggak boleh. Nah, makanya pimpinan-pimpinan perusahaan juga sama tuh. Kalau lagi ada hari perayaan orang kafir, jangan pegawainya yang Islam suruh pakai baju-baju ala mereka, jangan. Haram hukumnya. Atau kita meniru pakaian mereka. Nih yang mau nikah, nggak perlu niru baju pengantin orang kafir, nggak perlu. Nikahnya akhirnya jadi rusak gara-gara begituan. Makanya dengan terjadinya wabah kayak begini, orang nikah itu sebatas keperluan. Nggak usah yang macam-macam. Ada perayaan yang haram, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita semua, insya Allah. Ya, Masya Allah. Yuk kita bertanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti kita lanjutkan yang akan datang dengan bahasan yang lain, mudah-mudahan. Fadhal, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang istri yang memiliki suami yang berzina dengan orang lain. Iya. Saya tidak bermaksud untuk membuka aib suami. Saya hanya ingin mendapat nasihat. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana sikap saya kepada suami. Saya ingin memiliki keluarga yang bahagia dan berbakti kepada suami. Baik. Tapi mengingat kesalahan suami, saya kadang tidak berbakti kepada suami. Kalau suami sampai berzina, ya, melakukan maksiat, zina ini dosa besar. Bahkan dalam negeri Islam ini suaminya harus dibunuh. Kenapa? Karena memang dalam kondisi sudah menikah dia berzina, nggak diperbolehkan di Islam, gitu ya. As-sayyibu zani, kata Rasul. Orang yang sudah menikah berzina tuh harus dirajam, gitu. Dan itu nggak main-main ya. Makanya kitanya harus paham. Ya kamu sebenarnya
jangan cinta buta dengan suami. Dia telah bermaksiat. Beruntung dia tinggal di negeri Islam, nggak ditegakkan hukum rajam tadi. Dia disuruh bertobat. Ya diperjelas saja. Kalau sampai dia nggak mau bertobat, asal kamu khulu, minta cerai. Nggak mungkin kamu masuk surga sama suami yang suka berzina. Mudah saja. Jangan pakai perasaan. Tapi saya cinta, makan tuh cinta betul-betul. Cinta yang seperti apa? Cinta yang betul, berilmu, yakin, ikhlas, jujur bicara cinta. Kamu cinta sama orang yang salah kalau sudah begitu. Ya, kamu perempuan harus menikah dengan lelaki yang baik agamanya, yang bakal bawa tangan kamu nih ke surga. Suruh dia bertobat. Kalau dia mau bertobat, ya Allah Maha Pengampun. Kalau dia masih mau mengulangi kesalahannya, jangan teruskan pernikahan. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika wanita pergi ke salon untuk perawatan tubuh di mana harus membuka aurat dengan sesama wanita? Wallahu a'lam bishawab ya. Ini juga muskilah. Kalau cuma sebatas tempat-tempat tertentu kayak bagian wajah, leher, ya rambut, ini masih diperbolehkan. Tapi kalau bisa jangan bencong. Ini kebanyakan salon bencong. Itu kan laki, nggak ada perempuan remeng kayak begitu. Atau jangan sama orang yang kafir, nggak diperbolehkan mempertontonkan auratnya. Sebenarnya salon juga kalau memang dibutuhkan untuk perawatan diri, ya silakan saja, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai jadi hobi yang nggak terlalu penting sebenarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Dari Instagram, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau kita keluar untuk suatu pekerjaan dan itu di pasar, karena saya di bidang fashion, apa termasuk dosa? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau sudah pekerjaan sih sebenarnya selama memang yang dijual, yang dibeli, yang dibuat barang halal saja. Ya, ini kan kalau masalah pasar kan lebih kepada orang yang cuma belanja saja gitu ya. Kalau memang orang menggunakan pasar buat jual beli, ya jaga diri lah ya. Semoga Allah lindungi kamu dari setan yang ada di seputar pasar tersebut. Banyak berzikirlah selama di pasar ya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh pakai bulu mata palsu untuk tampil cantik di depan mahramnya? Haram hukumnya. Menyambung rambut haram. Allah melaknat wanita yang suka menyambung rambut dan yang menyambungkan rambut dan minta disambungkan rambutnya. Haram. Udah, bulu mata yang Allah ciptakan sudah terbaik buat kamu. Kalau cuma sekedar dibentuk dibentuk ya jadi lentik atau ini nggak masalah. Tapi kalau sudah disambung haram hukumnya. Allah melaknat wanita yang suka menyambung rambutnya, bulunya. Assalamualaikum Ustaz. Afan mau nanya, apakah hukum akikah untuk anak kembar? Apakah 2 ekor kambing atau 4 ekor kambing, Ustaz? Ayo, kalau anaknya laki tetap 1 orang laki 2 sunnahnya. Kalau perempuan ya 1. Kalau kembar laki dengan laki berarti 4. Kalau kembar perempuan dengan perempuan ya 2. Kalau kembar laki perempuan berarti 3. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, bagaimana suami yang suka KDRT? Ini suami yang nggak punya welas asih, suami yang nggak dipilih Rasul ini. Karena bahasa Nabi khiyarukum linisaikum. Yang paling baik di antara laki-laki di antara kalian yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Ya, jadi kalau laki suka KDRT sama perempuan, ya apapun sebabnya, ini nggak baik, ini nggak diperbolehkan. Haram tangan laki-laki menempeleng perempuan. Ya, Islam memperbolehkan mukul di tempat-tempat tertentu di bagian kaki, itu pun kalau terpaksa. Ya, kalau sampai di bagian yang lain sampai dipukul, ini sudah bukan laki-laki nih, ya, kerdil jiwanya. Kalau pengen mendidik perempuan bukan dengan KDRT. Saya juga nggak tahu kenapa sampai suaminya gemes, pengen gebuk. Ya hukum sebab akibat, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api juga ya. Udahlah, intinya rumah tangga baik-baik aja. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita jika bersolek untuk keluar rumah menemani suami karena dia minta untuk bersolek rapi? Iya, kalau sekedar saja nggak berlebihan, kan tabarrujal jahiliyah ini kan berlebihan, over, bulu mata palsu, pipi diwarna-warnain, kulit muka jadi berubah, pakai wangi-wangian, nah ini nggak diperbolehkan. Kalau cuma sekedar saja supaya nggak kelihatan pucat, malis, nggak masalah. Ustadz, boleh nggak nonton tayangan Korea? Innalillah.
Virus corona di mana-mana, sempet-sempetnya nonton yang nggak jelas. Mending buka Quran, minta tuh Korea ditonton, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Gimana mau punya anak ulama ente kalau ditonton Korea? Aduh, ya udah. Asan buka Quran, tonton yang baik-baik. Buka YouTube, buka Instagram, dengar ceramah yang baik itu lebih baik. Korea, aduh, yang laki bukan perempuan, bukan, nggak jelas mukanya. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahan apa hukumnya suami yang bekerja di mall? Apakah ikhtilat atau fin, Ustaz? Ya, yang udah pasti ikhtilat. Ya, tapi memang resiko pasar kan itu yang dibilang tadi ya. Ada setan, ada serigala, manusia serigala di sana ya. Ada kemaksiatan karena berkibarnya bendera setan. Tadi kalau memang harus terpaksa ikhtilat, ya godul basor. Banyak istighfar, minta ampun sama Allah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang ibu, anak laki-laki saya bercerai dengan 2 anak yang masih umur SD. Apa saya berdosa kalau berharap mereka rujuk lagi? Enggak lah, mengembalikan hubungan yang pecah itu lebih baik ya. Ini ditanya juga nih Ustaz, apakah selama masa idah itu dijamin juga nafkah? Dijamin. Masa idah itu masa yang masih diperbolehkan untuk rujuk. Bahkan harus dijamin. Wallahu a'lam. Ustaz, doakan suami saya semoga mendapat hidayah sunnah. Semoga semua wanita yang menyaksikan ini, yang punya suami diberikan hidayah semua. Seperti suami-suami yang menyaksikan ini, semoga istri-istri diberikan hidayah. Dan yang belum nikah, semoga digampangkan dapat yang terbaik insyaAllah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau melepas baju di kamar tidur yang mana di situ ada kamar mandinya? Ya kalau punya sendiri mah nggak masalah ya. Tempat tidur siapa, kamar tidur siapa? Kalau kamar tidur kamu malis, nggak ada masalah. Yang penting jangan ada orang lain di situ ya, kecuali suamimu. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana nasab anak hasil zina? Jika nasab ibu, bagaimana status si anak di kehidupan? Sudah, itu anak zina, kita akuin nasabnya kembali ke ibu, bukan ke ayahnya. Walaupun ayahnya adalah orang yang sekarang dia punya, artinya lelaki yang berzina dengan ibunya. Nabi yang mengatakan bahwa al-walad lil firas. Anak itu milik si pemilik kasur, suami. Kalau dia hamil belum bersuami, nasab ya ke ibunya. Nah, disiasati aja nanti ketika dia mau menikah, supaya nggak jadi fitnah. Nikah dulu di KUA, kemudian baru rayakan atau apa. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah selingkuh itu termasuk zina karena suami perhatian sekali dengan wanita pelakor? Kalau zina itu kan berhubungan intim. Ya, lebih kepada hubungan intim. Kalau selingkuh ini ya belum dikatakan zina sampai dia melakukan zina tersebut. Ya, tanya sama suami, kenapa selingkuh? Dulu kan dia nggak selingkuh. Kan udah sering dibilang, lihat hukum sebab akibat, jangan sepihak. Apa yang membuat suami sekarang nggak betah di rumah? Kok betahan di tempat yang lain? Ada hukum sebab akibatnya. Ya, kalau sampai dia dekat dengan wanita-wanita yang baik, dia mau menikah lagi juga di Islam, jangan diterjemahkan itu perempuan pelakor. Ya, Aisyah menikah sama Nabi. Nabi punya siapa? Saudah. Apa Aisyah pelakor? Tidak. Nabi menikah dengan Zainab, punya Aisyah, punya yang lainnya. Apa Zainab pelakor? Tidak. Nah, kalau memang yang didekati perempuan yang tidak baik, yang pengen merusak rumah tangga suami, lain cerita, butuh dinasehatin gitu ya. Udahlah, intinya kita berlapang diri dengan syariat lah ya. Di zaman yang penuh fitnah seperti ini, syariat mendatangkan kemuliaan insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, doakan anak saya perempuan supaya dapat jodoh Ustaz. Amin. Semoga dimudahkan jodohnya insyaallah. Diberikan lelaki yang saleh yang bisa bimbing dia ke surga insyaallah ya. Baik. Khalas? Ya khair. Tiap jamaah yang Allah muliakan, ini saya bisa kita sampaikan pada streaming YouTube Al-Azifi Channel ya. Dan Instagram dan ibu-ibu pengajian yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk selalu belajar. Oh ya, yang ada majelis ta'lim di beberapa tempat juga. Kesempatan ini streaming ini mudah dan gampang sekali. Bisa menghubungi manajemen Al-Azifi Channel di Instagram usb.bawazir untuk bisa berstreaming langsung. Baik dengan YouTube, Instagram atau aplikasi Zoom ya.
Mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan nasihat via streaming ini insyaallah ya. Jaga upah di antara kita, jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita dengan zikir pagi dan petang. Ya, jangan lupa konsumsi sunnah Nabi habbatus sauda setiap pagi, korma ajwa 7 butir setiap paginya menjauhkan sihir dan penyakit. Dan jangan lupa bersedekah. As-shadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah menolak bala. Sedekah apa dalam kondisi ini yang baik, Ustaz? Yang berkaitan dengan penyakit ini sekarang, virus yang tersebar. Sedekah korma ajwa. Sedekah habbatus sauda. Sedekah masker. Sedekah apa aja yang kira-kira bisa baik. Kita berdonasi. Nah, di Al-Azifi Channel ya, di Instagram juga dikabarkan tentang adanya korma ajwa. Ya, bisa dilihat nanti iklannya. Yang mau berdonasi kita bisa berbagi. Atau setiap Jumat juga kita ada donasi memberikan makan ke orang-orang miskin yang membutuhkan karena lagi di lockdown nih. Ya Allah, yuk kita berdonasi untuk memasak dan membagikan ke mereka. Alhamdulillah, semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita insya Allah. Sudah ada panitia yang menyiapkan ini semua. Ya, makanya mau berdonasi silakan. Atau mau berdonasi tentang bangunan yang sedang dibuat buat asrama putri di Yayasan Imam Malik bin Anas di tempat kami. Dan pesantren buat orang-orang tua nanti insya Allah. Ya, silakan ikuti iklannya dan manfaatkan kesempatan kita berbuat baik insya Allah ya. Semoga Allah angkat bala buat negeri ini insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.